Mari kita putar waktu beberapa minggu terakhir. Game Week 33, Manchester City versus Arsenal. Sebuah match blockbuster karena dua title contender bertarung satu sama lain. Data mengatakan kalau pertandingan tersebut telah menjadi pertandingan Premier League paling banyak ditonton di Amerika Serikat pada musim ini. Dari dua klub ini, mungkin banyak di antara kalian yang berpikir kalau Manchester City adalah alasan kenapa pencapaian ini bisa terjadi. Mengingat klub satu ini dalam satu dekade ke belakang telah menjadi klub tersukses di Premier League. Namun, melihat pertandingan di bawahnya, kalian bisa menemukan nama Arsenal yang selalu hadir. Posisi kedua adalah Manchester United versus Arsenal di pembukaan musim, sedangkan ketiga Liverpool versus Arsenal di bulan Oktober. Top 3 dari pertandingan paling banyak di Amerika datang dari pertandingan Arsenal. So, mari kita bahas lebih dalam lagi kenapa sih Arsenal sangat disukai oleh negara paman Sam tersebut. Mengatakan kalau Arsenal adalah klub paling besar fanbase-nya di Amerika tentu bisa kalian perdebatkan karena ada banyak metrik yang bisa kita gunakan. Namun dari beberapa metrik paling penting seperti jumlah penonton, maka Arsenal ada di atas. Dari laporan yang kita kumpulkan, pada awal tahun 2026 Arsenal telah menjadi klub sepak bola dengan penonton terbanyak di Amerika dalam 28 state. Itu artinya lebih dari 50% wilayah Amerika Serikat. Silahkan kalian lihat map satu ini. Seperti yang bisa kalian lihat, Arsenal berhasil mendominasi region timur. Region yang to be fair bisa kalian sebut menjadi paling besar dalam map ini. 28 state untuk satu klub. Sedangkan 22 sisanya dibagi lagi untuk 3 klub besar. Manchester United yang berhasil mendominasi region tengah dan Liverpool di barat. Tapi kok bisa klub yang mungkin bisa kalian sebut puasa gelar selama 20 tahun, gak pernah juara Eropa, dan masih banyak hal kocak lain dari klub ini. Tapi kenapa di Amerika sana Arsenal masih menjadi yang paling besar? Ada banyak alasan pastinya, tapi mari kita jelaskan yang paling simple saja. Arsenal sama seperti Manchester United dan Liverpool, mereka bertiga seringkali dicap sebagai the big three dari Premier League. Yes, Manchester City memang meledak satu dekade terakhir, tapi sejarah tidak bisa berbohong. Zaman The Invincible yang walaupun sudah ada 2 dekade semenjak kejadian tersebut, pencapaian yang mereka raih kala itu seakan menjadi detak jantung fans Arsenal di Amerika. Era yang dibawa oleh Thierry Henry dan Arsene Wenger seringkali disebut sebagai pencapaian paling keren oleh klub London. Kalian mungkin tidak tahu, tapi gelombang besar broadcast pertama dari Premier League ke Amerika Serikat terjadi pada awal tahun 2000-an. Satu dekade semenjak Premier League dimulai, liga ini mulai keluar cangkupannya ke luar negeri. Lebih spesifik lagi, mulai tahun 1998 sampai 2005. Era ini seringkali disebut sebagai gelombang pertama pasar Amerika terpampar hype Premier League. Nah, dari era tersebut hanya ada 2 klub yang pantas disebut sebagai giant, Manchester United dan Arsenal. Alhasil, dari generasi awal ini secara turun-temurun kalian bisa memprediksi kalau nama 2 klub ini ikut mengikuti. Kalian semua tahu hukum alam dari dunia sepak bola. Jikalau kalian sudah memilih satu klub untuk didukung, maka sampai berdarah sekalipun kalian tidak akan ganti. Walaupun klub ini menjadi badut dengan durasi yang cukup lama, tapi fansnya masih sangat loyal. Arsenal berhasil peak di era yang pas untuk pasar Amerika, membuat banyak sekali fans sepak bola di sana jatuh hati atas pencapaian klub ini. Maju 2 dekade kemudian, kita masuk ke era modern di mana Arsenal kembali naik menjadi salah satu klub terbesar di Premier League. Sekarang, pada saat video ini dibuat, kita tidak mau memberikan jinx, tapi sebut saja kalau posisi Arsenal sangat manis sekarang ini. So, tidak heran bagi fans Arsenal generasi pertama yang kembali naik, begitupun dengan generasi baru yang bisa melihat klub satu ini meroket dan kembali menjadi kontender. Faktor lain mengarah kepada bagaimana Arsenal memarketkan brand mereka. Yang di Amerika sana, brand Arsenal sangat
sangatlah terkenal. Coba kalian lihat dulu berita satu ini. Pada acara Premier League Mornings Live yang berlangsung di Tampa Bay, Florida, acara pada bulan April tersebut dihadiri oleh lebih dari 15.000 orang. Dan laporannya mengatakan kalau Arsenal menjadi jersey yang paling banyak digunakan. Dan perbandingannya juga cukup signifikan. Yes, balik lagi, kalian mungkin bisa berargumen kalau kondisi Arsenal yang sekarang sedang gacor membuat jersey Arsenal paling banyak digunakan. Tapi melihatnya dari sisi marketing, Arsenal juga punya cara mereka sendiri. Amerika Serikat seringkali disebut sebagai rumah kedua bagi Arsenal. Sebagai permulaan, pemilik dari Arsenal saja datang dari perusahaan besar asal Amerika, yakni KSA atau The Stan Kroenke Ecosystem. Semenjak Arsenal dibeli oleh KSA secara penuh di tahun 2018, mereka mengintegrasikan brand Arsenal ke pasar Amerika dan menggunakan taktik yang sama untuk menyesuaikan target pasarnya. KSI sendiri memiliki banyak klub olahraga selain Arsenal. Mereka punya LA Rams untuk NFL, Denver Nuggets untuk NBA, dan Colorado Avalanche untuk NHL. Arsenal yang menjadi klub sepak bola asal Inggris ketika masuk ke Amerika, KSA menggunakan cara marketing yang sama seperti apa yang mereka lakukan kepada 3 klub lokal lainnya. Brand Arsenal seringkali kalian lihat di area atau home base klub lokal dari pemilik yang sama, meningkatkan lagi nama brandnya di sana. Nah, faktor selanjutnya adalah satu faktor yang mungkin kalian rasakan juga, tapi sadar gak sih kalian kalau cara marketing sosial media Arsenal terasa lebih global? Mungkin faktor ini tidak akan kalian rasakan jikalau kalian bukan fans Arsenal, tapi mulai dari berbagai postingan dan engagement konten yang mereka buat di media sosial, lebih seringnya dibuat mirip seperti apa yang dilakukan oleh klub pasar Amerika. Semua ini terasa lebih domestik bagi mereka para target pasar Amerika, brand fashion. Oke, untuk yang satu ini kita tidak akan menjelaskannya lebih dalam, tapi please cek katalog fashion atau merch yang dibuat oleh klub satu ini. Sebut saja kalau Arsenal adalah salah satu klub sepak bola yang katalog fashionnya bukan main. Tentu saja ada juga faktor World Tour yang sering mereka lakukan, di mana Amerika Serikat seringkali terpilih untuk didatangi, entah itu untuk acara pre-season atau fan meeting dan lainnya. Satu faktor yang to be fair tidak unik untuk Arsenal karena klub lain juga sering datang ke sini, tapi cukup untuk membuat presence dari Arsenal terasa lebih lokal lagi di sana. Dari data yang berhasil kita kumpulkan, kita bisa mengkonfirmasi kalau Amerika Serikat adalah satu sumber terbesar yang dimiliki Arsenal dari segi finansial. Tentu saja pemasukan terbesar datang dari hak siar, tapi dari hasil penjualan merch, Amerika juga menjadi satu negara terbesar. Pada laporan tahun 2026 saja, berkat Amerika Serikat, pemasukan merch Arsenal naik dari yang asalnya 268 juta euro, sekarang naik menjadi 335 juta euro. Ditambah dengan pemasukan lainnya, membuat istilah Amerika Serikat sebagai rumah kedua Arsenal terasa sangat sesuai. Tapi balik lagi, sebelum fans lain kurang suka mendengar berita ini, pada akhirnya setiap klub punya pasar mereka masing-masing. Plus, walaupun Arsenal mendominasi lebih dari 50% wilayah Amerika Serikat, bukan berarti klub lain juga kecil. Manchester United dan Liverpool masih punya persenannya juga dari sini yang tentu tidak receh. Hanya saja dalam spesifik negara paman Sam ini, The Gunners keluar sebagai posisi puncak. Oh ya, satu faktor terakhir, namanya aja udah Arsenal, The Gunners, Cannon, Gun. Ya,